Akhirnya pada saat terjadi peperangan tidak ada yang mau mengalah, Yoma Widura di situ lalu memisahkan. Yoma Widura memisahkan yang sedang berperang itu tadi, dan di situ akhirnya Yoma Widura membuat keputusan. Dia membuat keputusan dia akan mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membawa Mustikaning Tirta ingkang winadahan lancang kencana, itu artinya sebuah air, namun bukan air biasa istilahnya. Air mustika itu bisa diartikan sebuah air ajaib istilahnya seperti itu, yang diadai lancangan kencana, yang diwadai seperti perhiasan emas kencana, seperti itu Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan kali ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa yang masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang Puntadewa, Werkudara, dan Panengahing Pandhawa, yaitu Arjuna. Ya. Nah, namun saya rasa ada yang masih kurang, Mas. Oh iya. Kan Pandhawa ada 5 toh. Ada 5. Yang Nakula, Sadewa belum Mas Gurit ceritakan. Oh iya. Nah, itu apakah ada kisah menarik yang terkait dengan Nakula dan Sadewa itu, Mas? Oh iya Mas Bayu, menjawab pertanyaan Mas Bayu tentang tokoh Pandhawa yang kembar Nakula dan Sadewa. Kemarin kita telah singgung beberapa kali nama-nama tersebut. Namun di dalam pedalangan itu hanya ada beberapa lakon yang menceritakan tokoh Nakula dan Sadewa itu sendiri, Mas Bayu. Contohnya ada lakon Durgaruwat di situ yang berperan aktif meruat si Bathari Durga adalah si Sadewa. Yang saya ketahui seperti itu. Ada lakon juga Sadewa Waris. Namun jarang sekali kedua tokoh tersebut tampil sendiri di dalam suatu lakon, itu jarang sekali Mas Bayu. Namun ada beberapa. Dan saya yang ketahui tentang Nakula dan Sadewa, kita bahas Nakula itu sendiri. Nah, Nakula itu ada salah satu lakon yang menceritakan tentang pernikahannya si Nakula di dalam Serat Pustaka Raja. Nakula itu sendiri adalah anak kembar, anak kembar dengan memiliki saudara yaitu si Sadewa itu tadi, Mas Bayu. Nah, jadi Nakula Sadewa itu kembar, ya benar sekali. Cerita tersebut tentang pernikahan si Nakula itu sendiri itu saya ambil dari Serat Pustaka Raja karangan Ki Tristuti Rahmadi. Di situ diceritakan bahwasanya di negara Astina, Prabu Duryudana itu tadi sedang ditangisi oleh anaknya Raden Lesmana Mandra yang saya ceritakan kemarin. Pada saat itu diceritakan si Lesmana itu tadi diceritakan dia sedang kasmaran atau jatuh cinta kepada putri dari anak si Yoma Widura, pernah pamannya sendiri, paman dari Lesmana yang bernama Dewi Maestri, Mas Bayu. Dia jatuh cinta kepada anaknya pamannya sendiri yaitu Dewi Maestri. Dan itu diceritakan bahwasanya Dewi Maestri tadi sedang
sudah dijodohkan dengan Raden Nakula, Mas Bayu. Nah, pada saat itu karena sang raja Duryudana itu tadi istilahnya terlalu memanjakan permintaan si anaknya Lesmono itu tadi dan tidak bisa menolak permintaan anaknya itu tadi, dia lalu memasrahkan hal tersebut kepada Pandhita Durna atau Resi Durna, istilahnya untuk bagaimana caranya supaya Lesmono itu tadi bisa menggayuh cita-citaan itu tadi untuk menikah dengan Dewi Maestri itu tadi, Mas Bayu. Jadi dipasrahkan kepada Durna ya, Mas? Benar sekali, Mas. Terus apa yang dilakukan oleh Durna, Mas, itu? Nah, Durna pada saat itu lalu dia menyanggupi. Tugas dari sang raja itu tadi untuk melamar Dewi Maestri itu tadi, lalu dia pergi ke Kasatriyan Panggombaan itu tadi tempatnya si Raden Yomowidura itu tadi, Mas Bayu. Jadi tempatnya Yomowidura itu tadi di Kasatriyan Panggombaan bersama anak-anaknya berada di situ, Mas Bayu. Nah, di tempat lain singkat cerita di Panggombaan itu tadi Yomowidura itu tadi dihadap oleh anak-anaknya. Jadi Yomowidura juga memiliki anak yang bernama Raden Yuyutsuh, ada Raden Sanjaya, dan juga anaknya Dewi Maestri, juga Maestrika. Jadi anaknya ada 4 di situ, Mas Bayu. Nah, pada saat itu pada saat sedang membahas tentang pernikahannya si Maestri dengan Raden Nakula, tiba-tiba datang Resi Durna tadi datang bersama para Kurawa di situ, berdoyong-doyong datang ke situ. Lalu di situ Resi Durna mengatakan maksud tujuannya itu tadi datang itu tadi ke Panggombaan itu tadi, dia diutus oleh sang raja untuk melamar putranya itu tadi, untuk melamarkan putranya Lesmono itu tadi agar bisa menikah dengan anak Yomowidura yang bernama Dewi Maestri itu tadi, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana dengan jawaban Yomowidura, Mas, saat itu? Nah, Yomowidura pun pada saat itu juga kebingungan. Dia kebingungan karena pada saat itu si Maestri kan sudah dijodohkan dengan Raden Nakula itu tadi, dan juga dia juga pakewuh kepada kakake yaitu si Dhestharashtra, ayah si Duryudana itu tadi, dia juga pakewuh seperti itu. Nah, pada saat itu sebelum ia menjawab, dia belum bisa menjawab pertanyaannya si Durnya itu tadi. Nah, datang si Bambang Irawan dan juga si Raden Antareja. Bambang Irawan kan kemarin anaknya si Arjuna yang saya ceritakan kemarin, dan Antareja anaknya si Bima atau Werkudara. Nah, datang Bambang Irawan dan Antareja pada saat itu, dia mengatakan dia diutus oleh para Pandawa pada saat itu untuk menanyakan perihal tentang hari jadi pernikahan si Raden Nakula dengan Dewi Maestri itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ ketika mengutarakan Durna pada saat itu merasa tersinggung atas perkataan Bambang Irawan dan juga si Antareja itu tadi, karena di situ niat si Durna itu tadi kan ingin menjodohkan Dewi Maestri dengan putra raja negara Astina yaitu si Lesmono Mandra itu tadi, Mas Bayu. Nah, pada saat itu karena si Irawan itu tadi istilahnya dia juga duta atau wakil dari para Pandawa, maka dari itu terjadi perdebatan di antara Bambang Irawan bersama Durna dan para Kurawa itu tadi. Nah, di situ karena Kurawa merasa kalah omongan istilahnya, dia lalu gelap mata, dia menyerang si Antareja dan si Bambang Irawan itu tadi, dia mengeroyok di situ, Mas Bayu. Nah, terjadi peperangan, akhirnya Bambang Irawan Antareja melawan para Kurawa di situ, Mas Bayu. Nah, akhirnya pada saat terjadi peperangan tidak ada yang mau mengalah. Yomowidura di situ lalu memisahkan. Yomowidura memisahkan yang sedang berperang itu tadi, dan di situ akhirnya Yomowidura membuat keputusan. Dia membuat keputusan dia akan mengadakan sayembara. Siapa yang bisa membawa Mustikaning Tirta ingkang winadahan lancang kencana, itu artinya sebuah air, namun bukan air biasa istilahnya. Air mustika itu bisa diartikan sebuah air ajaib istilahnya seperti itu, yang diadai lancangan kencana, yang diwadahi seperti perhiasan emas kencana seperti itu, Mas Bayu. Nah, maka di situ yang bisa membawa syarat tersebut, di situ Yomowidura mengatakan jika calon pengantin pria bisa memenuhi syarat tersebut, maka ia berhak untuk menikahi si Dewi Maestri tersebut, Mas Bayu. Lalu setelah mereka mendengar syarat dari Yomowidura, apa yang mereka lakukan, Mas, setelah itu? Sebentar, Mas, sebelum Mas Gurit lanjut cerita, silahkan diminum dulu. Oh iya. Silahkan, Mas, dilanjut. Nah, di situ akhirnya Bambang Irawan itu tadi
dia bersedia untuk mencari syarat tersebut dan segera pamit untuk mengabarkan hal tersebut kepada para Pandawa di situ Mas Bayu. Sedangkan si Durna dia mengutus Sengkuni dan para Kurawa lain untuk segera mencari syarat yang diajukan oleh si Yomowiduro itu tadi Mas Bayu. Nah, singkat cerita, di negara Amarta pada saat itu Prabu Puntadewa dan para Pandawa lain di situ juga ada Abimanyu dan Gatotkaca. Di situ sudah bersiap-siap untuk istilahnya ngiring anten ke panggombaan ke si Yomowiduro pada saat itu. Nah, pada saat itu tiba-tiba datang si Bambang Irawan itu tadi bersama si Antareja. Di situ dia mengatakan bahwasanya Yomowiduro dia mengajukan syarat untuk menikahi putrinya itu tadi, si calon pengantin pria harus bisa memenuhi si Mustikaning Tirta ingkang winadan lancang kencana itu tadi Mas Bayu, sebagai syarat untuk menikahi putrinya itu tadi Mas Bayu. Setelah mendengar kabar itu Mas, apa yang para Pandawa lakukan saat itu? Di situ Prabu Puntadewa bersama para Pandawa akhirnya mengadakan musyawarah atau berembuk di situ, berdiskusi, akhirnya menimbulkan suatu keputusan. Lalu si Puntadewa akhirnya mengutus si Abimanyu dan si Gatotkaca untuk mencari syarat yang diajukan oleh si Yomowiduro ditemani oleh para Punakawan. Abimanyu pada saat itu pun singkat cerita dia berangkat dari negara Amarta. Dia kebingungan Mas Bayu di situ. Dia bingung, dia tidak mengetahui syarat yang diajukan itu tadi, Mustikaning Tirta itu tadi, dia sama sekali belum mengetahui. Di situ dia menanyakan kepada Kiai Semar, dan Semar mengatakan bahwa yang mempunyai Mustikaning Tirta ingkang linancangan, ingkang winadan lancang kencana itu tadi hanya Bathara Indra di situ. Yang mempunyai hanya Bathara Indra. Jadi menurut Semar yang mempunyai syarat tersebut adalah Bathara Indra, Bathara Indra Mas Bayu. Lalu apakah Abimanyu bisa bertemu dengan Bathara Indra dan mendapatkan syarat tersebut? Nah, singkat cerita, akhirnya pada saat itu setelah si Abimanyu mendengar perkataan Semar itu tadi, dia segera berangkat menuju kayangan Kaindran, kayangannya si Bathara Indra itu tadi. Nah, pada saat itu ketika suatu ketika dia ingin memasuki kayangan, dia dihadang oleh kedua raksasa penunggu pintu kayangan Silomatangkep bernama si Cingkoro Bolo Upoto. Dia adalah raksasa penunggu lawang Silomatangkep itu tadi. Nah, di situ Abimanyu tidak diizinkan untuk masuk ke kayangan. Nah, maka terjadi peperangan di situ antara Abimanyu melawan kedua raksasa itu tadi. Namun diceritakan Abimanyu kalah, Abimanyu kewalahan. Di situ akhirnya Semar maju, dia mengamuk dan hingga membuat si kedua raksasa penunggu pintu tadi lari kocar-kacir di situ Mas Bayu, karena bisa kalah sama takut istilahnya seperti itu Mas Bayu. Nah, singkat cerita akhirnya si Abimanyu dia bisa masuk kayangan dan bertemu dengan si Bathara Indra di situ Mas Bayu. Lalu dia mengungkapkan maksud dan tujuannya datang ke kayangan bahwa dia itu sedang mencari Mustikaning Tirta ingkang winadan lancang kencana itu tadi sebagai syarat untuk pernikahan si Raden Nakula dengan anaknya si Yomowiduro yang bernama Dewi Mahestri itu tadi Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Bathara Indra setelah mendengar maksud dari Abimanyu menemui Bathara Indra tersebut? Nah, di situ tanpa pikir panjang karena sudah dijelaskan oleh Abimanyu itu tadi, Bathara Indra di situ lalu memberikan syarat tersebut Mas Bayu, memberikan syarat tersebut kepada si Abimanyu. Dan situ Abimanyu mengucapkan terima kasih, dan setelah itu kembali ke negara Amarta, minta pamit untuk kembali ke negara Amarta Mas Bayu. Jadi langsung dikasih gitu ya? Selalu diberikan karena istilahnya si Bathara Indra pun ingin membantu para Pandawa lah seperti itu Mas Bayu. Nah, di tengah perjalanan kembali ke Amarta, nah ternyata Abimanyu bersama Gatotkaca itu tadi dia dihadang oleh Kurawa di situ. Dia dihadang oleh Kurawa yang ingin merebut Mustikaning Tirta itu tadi. Nah, maka di situ karena Abimanyu juga mengukuhi syarat tersebut, maka terjadi peperangan di situ antara Abimanyu Gatotkaca melawan para Kurawa lain di situ. Nah, Gatotkaca pada saat itu mengamuk, dia mengamuk hingga membuat para Kurawa bubar di situ melawan si Gatotkaca yang sendirian itu tadi bersama Abimanyu itu tadi. Nah, karena si Kurawa telah kalah, Abimanyu dan si Gatotkaca melanjutkan perjalanan menuju ke negara Amarta di situ Mas Bayu. Nah, singkat cerita akhirnya Abimanyu berhasil menemui para Pandawa dan memberikan syarat tersebut Mustikaning Tirta itu tadi kepada Prabu Puntadewa. Nah, karena syarat sudah terkumpul, nah maka akhirnya
rombongan dari Amarta segera ngiring nganten ke kasatrian Pagumbaan itu tadi untuk menikahkan Raden Nakula dengan Dewi Maestri itu tadi, Mas Bayu. Nah, ternyata di tempat lain di negara yang namanya di negara Madendopuro ada seorang raja bernama Prabu Dirgo Ratmisesa, Mas Bayu. Oh, Prabu Dirgo Ratmisesa. Itu berupa raksasa, Mas Bayu. Raksasa, ya. Diceritakan pada saat itu bahwa sang raja itu tadi ingin menikahi putri keturunan dari Trah Saptawarga Trahisi Abiyasa, Mas Bayu. Nah, lalu pada saat itu pujangga keraton negara Madendapura yang bernama Resi Pulaswa pada saat itu mengatakan bahwa sang raja itu lebih baik menikahi dengan putri dari Yomowiduro yang bernama Dewi Maestri itu tadi, yang dibuat sayembara itu tadi. Nah, akan tetapi si Dewi Maestri tadi kan sudah dijodohkan dengan si Raden Nakula itu tadi. Nah, mendengar perkataan dari pujangga itu tadi, pujangga keraton itu tadi, Resi Pulaswa itu tadi, bahwa si Maestri sudah akan dinikahkan dengan si Nakula, itu tadi tidak mengurangi niat sang raja Prabu Dirgo Ratmisesa itu tadi ingin menculik si sang Dewi Maestri itu tadi, Mas Bayu. Oh, jadi dia itu masih tetap dalam pendiriannya ya? Iya, ingin menikahi Dewi Maestri itu tadi, Mas Bayu. Nah, jadi banyak sekali ya, Mas, yang ingin menikahi Dewi Maestri itu. Ya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan akhirnya sang raja itu pergi untuk menculik si Dewi Maestri itu tadi, Mas Bayu. Nah, di kasatrian Pagumbaan pada saat itu Yomowiduro beserta anak-anaknya telah bersiap, ya, ada Yuyutso, Sanjoyo, Maestri dan Maestrika itu tadi. Dia menerima kedatangan para Pandawa di situ, menerima kedatangan para Pandawa bersama Sri Krishna dan juga Baladewa pada saat itu membawa calon pengantin pria yaitu Raden Nakula itu tadi, Mas Bayu. Nah, di situ Prabu Puntadewa lalu segera menyerahkan syarat yang diajukan oleh Yomowiduro itu tadi, yaitu Tirta Mustikaning Tirta ingkang winadan lancang kencana itu tadi segera diberikan kepada si Raden Yomowiduro di situ, Mas Bayu. Nah, terus bagaimana reaksi Yomowiduro, Mas, melihat yang berhasil memenuhi syarat tersebut adalah para Pandawa? Nah, di situ diceritakan Yomowiduro pun senang karena yang berhasil memenuhi syarat itu tadi adalah para Pandawa, karena istilahnya rencana yang diajukan pertama kali itu istilahnya terjadilah, jadi tidak dimiliki oleh Kurawa itu tadi sesuai keinginannya, benar sekali, Mas Bayu. Nah, di situ akhirnya karena yang memenuhi syarat adalah para Pandawa, Raden Nakula akhirnya dinikahkan dengan Dewi Maestri di situ, Mas Bayu. Nah, pada saat itu tiba-tiba datang Resi Durna bersama para Kurawa membawa si Lesmono yang telah didandani seperti pengantin pria itu tadi, Mas Bayu. Nah, Durna pada saat itu mengatakan bahwasanya syarat Mustikaning Tirta itu tadi sebenarnya yang telah mendapatkan itu adalah si Durna dan para Kurawa, namun direbut oleh si Abimanyu dan Gatotkaca. Di situ Durna mengatakan bohong itu tadi, Mas Bayu. Nah, Abimanyu pada saat itu lalu menyanggah pernyataannya si Durna itu tadi yang telah menuduhnya itu tadi mencuri Mustikaning Tirta itu tadi. Di situ terjadi perdebatan akhirnya Abimanyu Gatotkaca dengan para Kurawa di situ. Nah, pada saat terjadi perdebatan yang sangat sengit itu tadi, tiba-tiba emban dari Kaputra yang tadi datang. Dia mengatakan bahwasanya Dewi Maestri itu tadi hilang dari Kaputren kasatrian Pagumbaan itu tadi, Mas Bayu. Terjadi geger di situ, Mas Bayu. Jadi Dewi Maestri hilang ya, Mas? Hilang di situ, Mas. Hilang Bayu. kemana itu, Mas? Nah, di situ ternyata si Dewi Maestri tadi diculik oleh si Prabu Dirgo Ratmisesa itu tadi, Mas Bayu. Nah, Yomowiduro pun kebingungan karena calon pengantin putri itu tadi hilang itu tadi. Akhirnya dia mengutus para Pandawa, karena yang telah memenangkan syarat tersebut adalah para Pandawa. Maka dia lalu mengutus para Pandawa untuk mencari keberadaan Dewi Maestri itu tadi, anaknya itu tadi, Mas Bayu. Nah, Kurawa di situ juga ikut mencari, ini istilahnya ya, supaya nanti bisa, jika ia mendapatkan, supaya bisa dinikahkan lah si Lesmono dengan si Maestri itu tadi. Namun si Kurawa gagal, tidak bisa menemukan. Nah, di situ diceritakan si Gatotkaca pada saat itu lalu terbang dia, karena dia bisa terbang, dia mengetahui bahwasanya Dewi Maestri itu tadi sedang diculik oleh Raja Raksasa Prabu Dirgo Ratmisesa itu tadi. Nah, terjadi perkelahian di situ akhirnya. Prabu Dirgo Ratmisesa melawan si Gatotkaca. Di situ diceritakan bahwasanya Dewi Maestri itu tadi berhasil diselamatkan oleh Gatotkaca. Nah, sedangkan si
Prabu Dirgorat Wiseso itu tadi kan kalah, lalu dia ditahan oleh si Werkudara, dipikut oleh si Werkudara, dan dia mengaku teluk dan tobat di situ. Nah, akhirnya si sang raja itu tadi, raksasa itu tadi, dibawa di hadapan Raden Yomowidoro dan para Pandawa lain di situ. Nah, di situ sang raja itu tadi, Dirgorat Wiseso itu tadi, lalu dia menceritakan bahwasanya dia itu keturunan dari negara Alengka, terah dari Dewi Sarpakenaka, Mas Bayu. Nah, jadi keturunan dari negara Alengka. Ya, terakhir si Sarpakenaka, Mas Bayu, adiknya si Dasamuka pada saat itu. Nah, Sri Krishna di situ lalu merasa senang bahwasanya si Prabu Dirgorat Wiseso itu tadi masih tunggal darah, istilahnya masih ada terah keturunan yang sama seperti itu. Nah, menurut Sri Krishna lebih baik untuk menyambung sejarah yang telah terputus, Prabu Dirgorat Wiseso itu tadi dinikahkan dengan anak Yomowidoro yang nomor 2, yaitu Dewi Mahestrika, adik si Dewi Mahestri, Mas Bayu. Jadi malah akan dinikahkan dengan Dewi Mahestrika sebagai penyambung sejarah nantinya, seperti itu, Mas Bayu. Lalu apakah Yamawidoro setuju, Mas, tentang itu? Di situ karena yang mengajukan itu tadi atas ajuan si Krishna itu tadi, Yamawidoro setuju, maka nanti sang raja Dirgorat Wiseso itu tadi akan diberikan anugerah anak perempuannya yang itu Dewi Mahestrika di situ, Mas Bayu. Nah, Kurawa pada saat itu dia tidak terima karena gagal menikahi si Dewi Mahestri, malah si Dewi Mahestrika juga diberikan kepada orang lain, bukannya kepada si Lesmono itu tadi. Si Kurawa lalu mengamuk, namun bisa dikalahkan, bisa diusir oleh si Bima atau si Werkudara itu tadi, Mas Bayu. Nah, itu tadi sedikit cerita, Mas Bayu, tentang pernikahan si Raden Nakula. Mungkin di kesempatan selanjutnya kita membahas tentang si Raden Sadewa, Mas Bayu. Nanti kita bahas tentang Raden Sadewa ya, Mas Bayu. Nakula ya. Ya, benar sekali. Ya, terima kasih ya Mas Gurit. Sama-sama. Atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semuanya. Nah, itu tadi pemirsa, cerita dari Mas Gurit tentang sayembara yang diadakan oleh Yamawidura. Dan sayembara tersebut berhasil dipenuhi oleh para Pandawa. Dan akhirnya Nakula dinikahkan dengan Dewi Mahestri. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.